Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nasir Rubaini dari Prodi PGSD 2B dengan NPM 24066125058. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama ada morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu dalam linguistik yang mempelajari tentang pembentukan kata dan bagaimana kata-kata tersebut dapat mengalami perubahan bentuk serta dampaknya terhadap fungsi dan arti. Dalam konteks yang lebih luas, morfologi tidak hanya membahas struktur internal kata tetapi juga menganalisis bagaimana formum-formum unit terkecil yang memiliki makna dalam bahasa bergabung untuk membentuk kata-kata yang lebih kompleks. Proses morfologis ini mencakup berbagai aspek seperti aplikasi, penambahan imbuhan, reduplikasi, pengulangan, komposisi, penggabungan, dan berbagai proses pembentukan kata lainnya yang memungkinkan bahasa berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan komunikasi yang terus berubah. Penambahan konfiks pean pada kata dasar seperti kata pemukiman dan peristirahatan. Dan yang kedua ada fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji sistem bunyi bahasa Indonesia, baik dari segi pembentukannya fonetik maupun fungsinya dalam membedakan makna fonemik. Pada halaman 60 terdapat kata fonologi, yaitu teks cerita memuat tiruan bunyi klakson motor berupa kata tet dan bunyi kendaraan melaju. Dan yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari cara menyusun kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat yang benar serta bermakna. Terdapat pada halaman 62, yaitu bagian atas halaman yang menyediakan 6 butir kalimat rumpung yang harus diisi kata fungsional secara tepat seperti Rudi sepedanya supaya berhenti, diisi kata kerja atau predikat. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitar melalui latihan melengkapi kalimat. Dan yang keempat ada semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna kata frasa kalimat dan hubungan makna dalam bahasa yang terdapat pada halaman 61, yaitu aktivitas instruksional membimbing siswa mengisi bagian rumpung menggunakan pilihan kosakata yang diarsir merah muda seperti sigap, helm, mengayuh, klakson, lampu lalu lintas, mengerem. Peserta didik mampu memakai kosakata baru dan menggunakannya untuk. Dan yang kelima ada tata wacana, yaitu suatu satuan bahasa terlengkap dan tertinggi dalam hierarki kebahasaan yang memiliki makna utuh dan digunakan dalam komunikasi yang terdapat pada halaman 63, yaitu memberikan penjelasan konseptual mengenai teks argumentasi beserta poin ciri-cirinya, seperti mengandung pendapat, ada data akurat dan penjelasan permasalahan dan dengan menganalisis. Peserta didik mampu memahami ciri-ciri paragraf, argumentasi, dan penulisan teks argumentasi. Dan yang keenam ada sosiologistik. Sosiologistik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan masyarakat pemakainya yang terdapat pada halaman 108-109, yaitu teks membahas tentang kondisi bahasa daerah Indonesia yang mulai kehilangan penutur mudanya dan supaya pelestariannya. Peserta didik dapat menyampaikan pendapat dengan kalimat yang santai. Dan yang ketujuh ada psikologistik, yaitu adalah ilmu gabungan antara psikologi, ilmu tentang mental dan perilaku, dan linguistik adalah ilmu tentang bahasa. Cabang ilmu ini mempelajari bagaimana bahasa diproses di dalam otak dan jiwa manusia.
yang terdapat pada halaman 70, yaitu siswa diminta melakukan aktivitas gambarlah denah sederhana sekolahmu dan lingkungan sekeliling sekolah. Gambarkan juga hal-hal menarik. Peserta didik mampu menyajikan informasi visual berupa denah lingkungan sekolah secara sederhana. Dan yang ke-8 ada sastra anak, yaitu sastra anak adalah karya sastra yang dibuat khusus untuk anak sesuai usia, kebutuhan, pengalaman, dan perkembangan mereka. Isi sastra anak biasanya sederhana, imajinatif, pendidik, serta mengundang nilai moral dan sosial yang terdapat pada halaman 60, yaitu teks menggambarkan kondisi mental Rudi melalui kalimat. Rudi tidak sabar menunggu. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudi. Dan Rudi sangat terkejut. Peserta didik mampu mengambil pesan moral dan yang ke-9 ada sastra prosa. Sastra prosa yaitu prosa anak adalah karya sastra berbentuk cerita yang ditulis khusus untuk anak-anak dengan memperhatikan tingkat perkembangan bahasa, emosi, sosial, dan intelektual anak. Prosa anak termasuk karya fiksi karena berisi cerita yang lahir dari imajinasi pengarang meskipun seringkali terinspirasi dari kehidupan nyata. Yang terdapat pada halaman 61 yaitu teks menampilkan penyelesaian cerita di mana seorang ibu menengahi konflik dan menasihati tokoh dengan kalimat, "Kalian tidak memakai helm itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak," pesan ibu itu. Peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita dan menyampaikan pesan moral dari bacaan. Dan yang ke-10 ada sastra puisi, yaitu adalah jenis karya sastra yang mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan penyair secara imajinatif melalui kata-kata yang dipilih secara cermat dan disusun dalam bentuk yang indah. Dan yang terdapat pada halaman 74, yaitu pada pilihan buku cerita fiksi anak, buku atau tulisan di majalah, koran, atau internet yang menceritakan perjalanan pilihan sampai di mana peserta didik mampu mengapresiasi unsur estetika linguistik dan keindahan bahasa literari awareness dari buku. Dan yang terakhir ada sastra drama, yaitu adalah karya sastra dan seni pertunjukan yang dirancang khusus untuk anak-anak, mengutamakan nilai moral, tema sederhana, bahasa yang mudah dipahami, serta unsur bermain sambil belajar untuk membangun kreativitas dan empati mereka. Yang terdapat pada halaman 157 sampai 158, yaitu peserta didik dapat menyajikan teks narasi melalui bermain peran dengan intonasi yang sesuai dengan materi tersebut, meminta siswa mengubah cerita tertulis menjadi dialog, menentukan watak tokoh, dan menentaskannya di depan kelas. Dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.